Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Juliansyah, NPM 1907051006 bersama teman saya. Di sini ada Fikri Fakihudin dengan NPM 1907051003. Lalu ada Muhammad Tazbir Fadel dengan NPM 1907051009. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang Customer Relationship Management. Oke, yang pertama itu ada pengertian, fungsi, manfaat, komponen dari dimensi hubungan dalam Customer Relationship Management atau CRM. Pengertian CRM. Customer Relationship Management atau CRM adalah suatu istilah yang mengacu pada praktik, strategi, dan teknologi yang dapat digunakan perusahaan untuk bisa mengelola dan menganalisis interaksi pelanggan dan data sepanjang siklus hidup pelanggan, dengan tujuan untuk dapat memperbaiki hubungan bisnis dengan pelanggan, membantu menjaga loyalitas pelanggan, dan mendorong pertumbuhan penjualan. Selanjutnya ada manfaat CRM. Yang pertama, itu mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, peningkatan time to market. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Oke, selanjutnya ada komponen CRM. Itu yang pertama, pelanggan. Pelanggan adalah semua pihak yang akan, pernah, dan juga menggunakan layanan atau layanan yang disediakan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian, atau pemeliharaan. 2. Hubungan atau relationship. Pada saat membangun suatu hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus memperhatikan komunikasi dua arah. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk dapat memberikan kepuasan jangka panjang antara kedua pihak, pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga ada manajemen. Manajemen hubungan pelanggan berfokus pada hal untuk mengelola dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang sangat kuat antara perusahaan dan pelanggan, itu akan membantu perusahaan dalam mengembangkan keunggulan kompetitif. Perkenalkan, nama saya M. Tazmir Fadel, NPM 1907051009. Ya, saya akan melanjutkan materi dari Arman Juliansyah, yaitu dimensi-dimensi hubungan dalam CRM. Nah, yang pertama itu ada reliance atau kepercayaan. Ini adalah suatu keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang ia inginkan pada diri orang lain, dan bukan apa yang ia takutkan. Kepercayaan ini melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri partner. Nah, yang kedua itu ada reliability atau keandalan. Nah, reliability ini suatu kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat sesuai dengan yang dijanjikannya. Nah, yang ketiga itu responsiveness atau cepat tanggap. Nah, cepat tanggap ini suatu kemampuan karyawan untuk membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumennya. Nah, selanjutnya ada two-way communication atau komunikasi dua arah. Ini salah satu hubungan yang baik, merupakan suatu komunikasi dua arah untuk memberikan respon apa yang dialami. Nah, yang terakhir itu ada empati atau pengertian. Nah, ini perlu dilakukan karena para karyawan itu harus memberikan perhatiannya secara individual kepada konsumennya dan mengerti kebutuhan untuk konsumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fakihudin dengan NPM 1907051003. Di sini saya akan melanjutkan materi dari M. Tazmir Fadel. Untuk materi selanjutnya yaitu tahapan CRM. Tahapan CRM yang pertama itu ada Square, merupakan langkah yang juga dikenal dengan istilah memperoleh pelanggan baru. Caranya dengan beberapa tahapan, yakni dengan cara memberikan kesan awal yang baik bagi pelanggan. Yang kedua ada Enhance, merupakan langkah yang juga dikenal dengan istilah menambah pelanggan baru. Dalam memberikan nilai tambah ini, perusahaan diwajibkan untuk sesering mungkin menciptakan hubungan erat terhadap para pelanggannya. Yang ketiga dari Retain. Retain atau langkah mempertahankan pelanggan menjadi tahapan penting ketika hendak mengambil manfaat CRM ini. Retain dilakukan dengan cara selalu menyediakan waktu guna mendengarkan setiap kebutuhan maupun keluhan yang disampaikan oleh pelanggan.
Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dan contoh CRM. Jenis-jenis CRM. Yang pertama ada operasional CRM. Operasional CRM mengoptimasi proses bisnis yang berinteraksi secara langsung dengan pelanggannya. CRM memiliki berbagai macam aplikasi yang diterapkan dalam pemasaran, penjualan, dan pelayanan yang mendukung proses bisnis. Yang kedua ada analytical CRM. Analytical CRM merupakan feedback loop antara interaksi pelanggan yang real time yang terjadi pada front end atau back end scorecard untuk menganalisa apa yang telah terjadi dan bagaimana meningkatkan cara perusahaan berinteraksi di kemudian hari. Lalu yang ketiga ada collaborative CRM. Kolaboratif CRM lebih seperti contoh tempat makan yang saya berikan pada post latar belakang CRM. Tempat makan sangat susah dicari orang untuk bekerja pada mereka, padahal apabila tempat makan mereka bersih, maka pegawai-pegawai yang ada bisa lebih fokus pada pekerjaan mereka. Untuk selanjutnya, ada contoh penerapan CRM pada Telkomsel. Telkomsel adalah perusahaan berbasis teknologi yang senantiasa berkembang pesat. Oleh karena itu, Telkomsel telah menyiapkan fondasi bisnis yang sudah terencana dengan matang. Salah satu lompatan dalam pelayanan Telkomsel adalah dengan implementasi sistem Customer Relationship Management. CRM yang digunakan oleh Telkomsel adalah Oracle CRM. Sistem ini sangat produktif, memberikan solusi terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif. Thank you. Oke, sampai di sini materinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.